Sekolah dan saya hormati Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi pembahasan 2014 budaya positif, yang dimana saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Adapun topik pemaparan budaya positif saya pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi hukuman dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mandiri serta mendapatkan merdeka belajar. Jadi salah satu yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Perubahan paradigma. Budaya positif di sekolah juga tidak dapat diciptakan secara instan, karena dalam penerapannya diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru, sehingga seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya menurut filosofi pendidikan, yang pertama itu ada sistem Amo, kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga trikon atau kontinu, konvergen dan konsentris, yang keempat tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang kelima berhamba pada murid, yang keenam budi pekerti, yang ketujuh bermain adalah kodrat anak, dan yang terakhir adalah Inkaso Sungkulodo, Imalia Manungkaso, dan Kekuri Andayan. Dalam sistem Amo itu merupakan sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh, suatu metode yang tidak mengendaki perintah paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batinnya. Sistem Amo bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lainnya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa anak-anak harus dididik dengan mempertimbangkan kedua faktor ini. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam dalam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, ajas trikon. Trikon terdiri dari 3 aspek, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dari luar, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan kita yang memiliki sendiri. Konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Yang keempat, tripusat pendidikan. Dalam kehidupan anak ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi mereka, yaitu alam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga adalah pusat pendidikan pertama yang penting dalam membentuk karakter anak. Sekolah adalah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir bertugas membentuk karakter anak dan mempersiapkannya untuk kehidupan sosial. Ki Hajar Dewantara juga memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menekankan perlunya kerjasama antara 3 pusat pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Yang kelima, berhamba pada anak. Istilah berhamba mungkin terdengar aneh ketika digunakan konteks pendidikan, namun pada intinya Ki Hajar Dewantara berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan juga harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap anak tidaklah sama, melainkan memiliki keunikannya masing-masing.
dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing. Sehingga guru harus memperlakukan muridnya dengan kasih sayang dan memahami kebutuhan mereka secara individu. 6. Budi pekerti. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan pelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik, bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak sejak dini. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Yang ketujuh, beriman adalah kodrat anak. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan itu adalah pendidikan. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya halaman 241, dalam hal ini pendidikan harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedelapan, ingaso susulodo tingman dia mangkarso tupuri andayani. Yang dimana arti dari slogan ini adalah di depan memberi contoh, di tengah memberikan dorongan, di belakang memberikan dukungan. Ini berarti seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya berkembang dengan baik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didik dapat mencapai kesuksesan. Kesimpulan dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang memiliki pemikiran filosofis yang sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Dan sebagai pendidik dapat mengambil banyak pelajaran dan inspirasi dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menjalankan tugas mendidik dan mengajar murid di kelas, sehingga dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dapat menghadapi tantangan masa depan dengan baik. Perubahan paradigma pendidikan pembelajaran. Paradigma lama, pendidik mentransfer pengetahuan. Dalam paradigma barunya, pendidik kesulitan jika tidak memperhatikan karakteristik peserta pendidik. Yang kedua, peserta didik merupakan penerima pengetahuan. Dalam paradigma barunya, peserta didik menjadi fokus utama dalam pendidikan. Begitu juga dengan yang ketiga, dalam paradigma lama, pembelajaran bersifat behavioristik dan melibatkan stimulus respon. Yang keempat, peserta didik dalam keadaan kosong. Dan yang kelima, keterampilan dan pengetahuan diperoleh tanpa konteks. Dalam paradigma barunya, bahan ajar bersifat kognitif sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Kemudian fokus pada kebutuhan belajar dan kurikulum. Kemudian pengalaman belajar disajikan dalam kondisi realistik. Dan yang terakhir, penilaian dilakukan secara realistik dan komprehensif. Yang kedua, disiplin positif. Makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Atau yang dimaksud dengan motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan.
Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Berdasarkan standar pendidikan nasional, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran harus berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah yang baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Teori motivasi hukuman dan restitusi. Gianni Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi manusia, perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Pembelajaran adalah proses yang kompleks, jadi perlu pendekatan tepat agar tercipta lingkungan belajar yang efektif. Dalam proses pembelajaran, penghargaan dan hukuman adalah 2 aspek penting yang harus diperhatikan. Keduanya dapat memberikan dampak besar pada motivasi perilaku dalam belajar. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian atau bentuk lainnya yang sesuai dengan prestasi siswa. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan dilakukan di dalam kelas haruslah dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman, dan nyaman. Dari kegiatan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik dari kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, yang merupakan kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Dan 5, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika seseorang
Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan diri sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Contoh kasusnya, Ibu Ani adalah seorang guru kelas 5 yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan jika Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Yang menjadi pertanyaan, jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang kita lakukan? Yang kedua, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang, maka itu merupakan kebutuhannya dalam bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah penguasaan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah apabila jawaban Agus karena iseng saja dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Agus adalah kesenangan. Yang kelima, posisi kontrol guru. Guru dan orang tua mempunyai visi yang sama dalam menuntut anak mencapai tujuan yang diharapkan, membawa keselamatan dan kebahagiaan. Dalam kehidupan di rumah dan sekolah, ada beberapa ketidakcocokan antara harapan guru dan orang tua dengan perilaku yang ditunjukkan anak yang dibuktikan dengan adanya pelanggaran yang telah dibuat sebelumnya. Diane Kosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengumumkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset yang berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Kosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Kita akan bahas satu-satu. Dalam posisi penghukum, guru yang berperan sebagai hukum akan menggunakan hukuman yang mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman verbal maupun fisik. Ciri-ciri posisi penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Dampak posisi penghukum pada murid adalah kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan ada yang lebih parah lagi. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah akan membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat atau dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Ciri khas dari membuat merasa bersalah adalah nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Dampak posisi ini pada murid adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membagikan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan murid akan menahan perasaan. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Dampak positifnya adalah berupa hubungan positif yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dampak negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak adalah teman saya."
murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Guru yang berperan sebagai teman juga akan memperlakukan murid seperti teman sebaya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Ciri khas dari posisi kontrol teman adalah nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, dan mata dan senyum jenaka. Dampak posisi pada murid adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dalam dampak positif. Hanya saja, di sisi negatif murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, lain dari posisi teman, Adi hanya berbuat sesuatu yang bila guru adalah guru tersebut dan tentu berlaku dengan sama dengan guru atau orang lain. Yang keempat, posisi pemantau. Guru berperan menjadi pemantau dan akan memantau perilaku murid dan memberikan arahannya jika diperlukan. Guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Ciri khas dari pemantau ini adalah dengan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Dampak posisi ini terhadap murid akan memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. 5. Posisi manajer. Guru yang berperan sebagai posisi manajer akan mengelola kelas dengan cara efektif dan efisien. Guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer juga telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang menjadikan murid seorang manajer bagi diri sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dan di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas posisi manajer bukanlah untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur diri sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ciri dari posisi kontrol manajer ini adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Dampaknya kepada murid adalah murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Kesimpulan dari posisi kontrol guru, kelima posisi kontrol ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan posisi kontrol yang digunakan dengan situasi dan kondisi murid. Yang pertama, posisi kontrol pemukul dan membuat merasa bersalah sebaiknya tidak digunakan terlalu sering, karena dapat berdampak negatif pada psikologis murid. Yang kedua, posisi kontrol teman sebaiknya juga tidak digunakan terlalu sering, karena dapat membuat guru kehilangan wibawanya. Yang ketiga, posisi kontrol dan manajer adalah posisi kontrol yang paling baik digunakan oleh guru. Posisi kontrol pemantau akan membantu guru untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Yang keempat, posisi kontrol manajer akan membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Guru perlu fleksibel dalam menggunakan posisi kontrol yang berbeda-beda. Posisi kontrol yang terbaik digunakan adalah posisi kontrol yang dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam mengontrol perilaku murid secara efektif dan efisien. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Begitu juga dengan murid-murid. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik dan takut sehingga
hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ketentuan keyakinan kelas yaitu pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya mengikuti kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah besar pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Keyakinan kelas haruslah berpihak pada murid dan diluruskan bersama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Guru hanyalah sebagai fasilitator di dalam hal ini. Keyakinan kelas dibuat dengan secara universal yang mencakup berbagai macam aspek kesepakatan ataupun aturan yang telah berlaku dalam ruang kelas tersebut. Keyakinan kelas akan dibuat hendaknya benar-benar bersumber pada kebutuhan para siswa dalam upaya membentuk budaya positif. Menggali segala hal dengan potensi positif untuk dijadikan sebagai landasan keyakinan kelas dan benar-benar secara sadar diyakini bersama. Serta kalimat yang digunakan pun juga berupa kalimat universal dan positif yang dapat dengan mudah untuk diingat oleh para siswa. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas yaitu satu, mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas apa yang mereka inginkan serta menuangkan ide, pendapat juga gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan sadar diri tanpa adanya tekanan. Yang ketiga, membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru atau murid. Yang keempat, menumbuh semangat belajar kepada anak. Contoh keyakinan kelas yaitu disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, serta menjaga kebersihan. Cara membuat keyakinan kelas yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah tertulis. Selanjutnya guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan selanjutnya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas adalah yang pertama, terciptanya merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengungkapkan berbagai pendapat demi keyakinan yang mereka sepakati bersama. Yang kedua, anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Yang ketiga, terjalinnya komunikasi aktif antara guru dan murid. Yang keempat, anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan secara luas di sekolah ataupun juga di rumah. Dampak penerapan aksi nyata keyakinan kelas. Yang pertama, terciptanya komunikasi yang harmonis antara guru dan siswa. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi para siswa, khususnya di dalam kelas bahasa Inggris untuk mendapat pendapat mereka mengenai kelas yang selama ini mereka harapkan. Yang kedua, terlihat dan terasa adanya motivasi belajar dari siswa yang meningkat sesudah mereka diajak dan berdiskusi terkait dengan hal-hal positif untuk dapat membangun budaya serta disiplin positif. Yang ketiga, pembelajaran yang berpihak langsung pada murid, terciptanya dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan secara sadar serta terstruktur. Yang keempat, siswa dapat mengenal jika konsekuensi bukanlah pada hukuman, namun akibat dari adanya tindakan yang tidak tepat dan telah melanggar keyakinan kelas bersama. Dan guru mengajak para siswanya untuk mencari solusi secara bersama-sama untuk serta mengembalikannya ke dalam nilai-nilai yang telah mereka yakini sebelumnya. Dan yang terakhir, terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, sebab setiap siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat belajar. Ya, ketujuh adalah segitiga institusi. Institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui institusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan
disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kenyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka terdapat juga tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menandakan keyakinan. Langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika seorang anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagi dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi anak menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Sebagai guru, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat, berbuat salah tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir adalah, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dan itu merupakan adalah kalimat-kalimat yang dapat kita lakukan dalam menstabilkan anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika guru menolak anak yang berbuat salah, maka anak tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah guru memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik sepertinya bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan kepuasan walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dapat disimpulkan, melalui restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan diri setelah berbuat salah. Dan kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat menunjukkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah yang dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Kesimpulannya adalah, yang pertama, seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah yang diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol.
Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Yang kedua, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Maka setiap kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasanya disebut dengan pemenuhan kelima kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, selanjutnya adalah dengan menerapkan disiplin positif. Selama ini disiplin dipahami sebagai tindakan untuk siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Kita sering berpikir bahwa dengan hukuman siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanyalah sementara dan kedisiplinan diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Penerapan disiplin sekolah harus dilakukan dengan alasan ketiga dari teori motivasi, di mana siswa melakukan kebaikan sesuai dengan kebaikan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, atau motivasi internal dan membuat siswa makin kuat serta karakter. Selanjutnya, keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa atau kita sebut motivasi internal dapat mewujudkan dengan restitusi. Kemudian menurut Kendall Dewantara, pendidikan adalah tempat persalinan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga beliau berharap pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan manusia yang beradab. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru sebagai seorang petani, yang dimana guru diharapkan dapat menemukan benih yang tepat kepada murid untuk dapat mengembangkan bakatnya. Dalam menciptakan budaya positif sekolah dan kelas diperlukan kerjasama, kolaborasi dan komunikasi efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua, dan masyarakat. Yang terakhir kesimpulannya adalah semoga budaya positif secara perlahan dan berkelanjutan dapat terwujud di sekolah kita demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dan merdeka belajar yang dilandaskan pada profil belajar Pancasila. Demikianlah presentasi saya tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan. Jika ada